Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurizal dengan NIM 24051204127. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan. Yang pertama, apa sih jaringan itu? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung dalam satu kesatuan. Sementara itu, sistem terdistribusi adalah perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan yang membuat pengguna seolah-olah menggunakan satu sistem, padahal ada banyak proses di baliknya. Nah, kita bahas lebih lanjut pada subbab ini. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Bisa dilihat pada gambar ini. Mari kita bahas selengkapnya di sini. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer bisa berupa jaringan terpusat. Kita ibaratkan pusat merupakan server. Nah, server ini diakses oleh banyak user dan terpusat menjadi satu, yaitu servernya berada pada tengah-tengah. Nah, sedangkan pada jaringan terdistribusi lebih tersebar dan dikelola oleh perangkat lunak. Bisa dilihat beberapa user menggunakan beberapa server pada jaringannya. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Contohnya Bluetooth yang hanya digunakan oleh satu komputer. Yang kedua, LAN, Local Area Network, lab komputer yang hanya digunakan pada satu wilayah yang kecil seperti sekolah dan lab komputer. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network, yaitu satu kota yang mencakup seluruhnya hanya dalam lingkup satu kota. Yang terakhir, WAN, Wide Area Network Internet, yaitu gabungan dari beberapa kota yang menjadi satu negara. Jadi tingkatan ini dari yang terendah sampai yang paling terluas. Selanjutnya, akses jaringan terbagi menjadi dua. Yang pertama, intranet, yaitu jaringan yang bersifat internal yang berarti hanya dapat diakses oleh orang-orang yang sudah diizinkan pemilik jaringan. Jadi ketika orang itu tidak diizinkan, maka tidak dapat mengakses intranet. Yang kedua, internet, yaitu jaringan yang bersifat publik yang berarti dapat diakses oleh semua orang. Jadi tidak perlu meminta izin untuk mengaksesnya. Selanjutnya, cara membangun jaringan. Yang pertama, ad hoc atau sementara. Merupakan jaringan yang dibangun sementara, biasanya digunakan ketika terjadi situasi darurat. Contohnya, terjadi bencana alam dan gangguan sinyal. Maka ad hoc dibangun dan digunakan untuk menjadi informasi terkait bencana yang sedang terjadi. Jadi sifatnya ini hanya sementara dan digunakan dalam situasi yang darurat. Yang kedua, infrastruktur permanen. Merupakan jaringan yang dibangun permanen dan dapat digunakan selama-lamanya. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah bentuk atau pola hubungan antar perangkat dan ada beberapa jenis topologi. Yang pertama, bus.
Bus berbentuk seperti bus, sederhana dan murah, tetapi rawan tabrakan data. Yang kedua, star, bintang. Jadi hubungannya nanti membentuk seperti bentuk bintang. Paling banyak dipakai karena fleksibel dan mudah mendeteksi masalah. Namun jika pusat hub rusak, semua jaringan ikut terganggu. Yang ketiga, ring. Performa cukup baik, murah. Tetapi jika node putus, maka seluruh jaringan terganggu. Seperti ketika ada komputer yang jaringannya error atau kabelnya putus, maka semua jaringan yang terhubung pada topologi ring jaringannya akan terganggu. Yang terakhir, mesh. Sangat aman dan handal, banyak jalur, tapi sangat mahal dan rumit karena butuh banyak kabel. Mengapa sangat mahal dan rumit? Karena biaya pembelian kabel yang sangat banyak. Mesh ini sangat membutuhkan banyak kabel dan pemasangannya yang sangat rumit. Makanya mesh ini termasuk high risk, high reward. Semakin tinggi harga dan rumit dalam pemasangannya, maka semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan. Selanjutnya, kabel dan nirkabel. Berdasarkan media, jaringan dapat dibangun melalui kabel atau nirkabel. Yang pertama, kabel wired. Jaringan lebih stabil dan frekuensi lebih kencang, tetapi membutuhkan banyak ruang untuk menata kabelnya. Ketika menggunakan kabel, dan kalau semisal kabel tidak ditata dengan rapi, maka meja kerja atau meja belajar akan terlihat sangat berantakan dan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi saat belajar ataupun bekerja. Yang kedua, nirkabel wireless. Jaringan lebih fleksibel dan simpel, tetapi frekuensinya tidak secepat kabel. Wireless ini sangat minim sekali penggunaan kabel atau bahkan tidak ada, dan dapat digunakan berpindah-pindah tempat dan sangat fleksibel. Namun frekuensi yang dihasilkan itu di bawah wired atau bisa disebut latek. Biasanya wireless ini digunakan saat nyantai atau sering berpindah. Kalau kabel wired ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang butuh frekuensi kencang, seperti pada game FPS yang memerlukan gerakan yang sangat detail. Selanjutnya, casting data. Yang pertama ada unicast, 1 ke 1. Jadi satu data akan ke 1. Yang kedua, multicast, 1 ke grup. Yang terakhir, broadcast, 1 ke semuanya. Selanjutnya, model jaringan sekarang. Data center, cloud, wireless, fiber optic, virtualisasi, dan SDN. Model jaringan ini semakin maju, memadukan data center, cloud computing, wireless, fiber optic, hingga teknologi virtualisasi seperti software defined network. Semua itu membuat jaringan lebih cepat, aman, dan fleksibel. Kesimpulannya, infrastruktur jaringan adalah dasar dari komunikasi modern. Pemilihan model jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skalanya. Tanpa infrastruktur yang baik, internet dan layanan digital tidak dapat berjalan secara maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.